炼化成的后天剑气正好稳固根基，这块宇文晶晶来的还真是时候。成了！呀！啊！找死！所谓真传，就这点本事啊？妖图神策！Halo guys, welcome back to Force Movie. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Donghua Zutianji episode ke-7. Oke guys, tidak usah lama-lama kita lanjut episode sebelumnya. Senior Song yang ingin dibantai oleh Senior Li tiba-tiba Lin Fei datang dan menggagalkan serangan Senior Li. Senior Song yang melihat Lin Fei masih hidup merasa sangat senang. Senior Li yang mengetahui ranah Lin Fei baru di tahap yang Yuan merasa heran karena bisa berhasil kembali hidup-hidup. Lin Fei pun menanyakan keadaan Senior Song. Senior Song pun berkata kepada Senior Li, karena Lin Fei sudah kembali, maka dirinya takkan menyalahkan Senior Li, dan mengajak Lin Fei pergi. Namun Senior Li tak terima mereka pergi begitu saja dan berkata, apa kau mengatakan kalian bisa pergi? Senior Song pun kembali berkata, meskipun kau adalah murid inti juga tak boleh keterlaluan. Masalah kali ini, kau sendiri yang gagal memperhatikan segelnya. Jika Lin Fei tidak menyadarinya pasti akan terjadi masalah besar. Yap!林飞，区区养元境，居然能活着回来！既然林飞回来了，我就不跟你计较了。 Lin Fei pun berkata di dalam hatinya ternyata dia adalah murid inti yang dikirim oleh ketua sekte untuk mengawasi segel. Tetapi ada yang salah dengan segelnya, dan kenapa tidak melaporkannya. Sehingga Lin Fei menyadari tujuan Senior Li. Seketika itu juga Senior Li menyerang mereka berdua, namun Lin Fei mampu menahan serangannya. Di saat itu pula Lin Fei menyadari serangan Senior Li sedikit lebih kuat dari teknik 3 tebasan dan 5 penghancuran, tetapi itu membutuhkan energi iblis yang besar agar dapat mencapai ranah yang lebih tinggi. Senior Li pun berkata ke Lin Fei, apa kau menyimpan dendam karena sekte menghukummu? Jadi sengaja menyabotase segel, dan berharap bisa melepas Kaisar Iblis Ular, dan menyarankan Lin Fei untuk mengakui kesalahannya. Jika berani melawan, akan mati di tangannya dan anggap saja kau bernasib buruk. 他就是掌教派来看守封印的真传弟子，却没有及时上报。等级还在3掌5诀之上。林飞，你受到宗门责罚，怀恨在心，趁早认罪。 多在负隅顽抗。 Senior Song pun membela Lin Fei dan berkata itu adalah fitnah. Kau memfitnah orang lain. Senior Li pun berkata kau membelanya seperti ini, seperti anak buahnya. Lin Fei pun memberi isyarat kepada Senior Song untuk pergi, melihat hal itu Senior Song pun pergi. Melihat hal itu Senior Li pun tertawa dan berkata kau ditinggalkan oleh orang yang kau lindungi, menggelikan sekali. Lin Fei pun membalasnya dan berkata dirinya pikir kau yang lebih menggelikan, menggunakan segel Kaisar Iblis untuk berlatih teknik pedang iblis, yang menyebabkan segelnya longgar, itu sebabnya kau memfitnahnya. Tetapi alasan yang kau lontarkan sangatlah lemah, dengan kebodohan ini, juga bisa menjadi murid inti. 自己保护的人抛弃，你利用妖帝封印修炼天妖剑诀，我倒觉得你更可小觑。 导致封印松动，所以才想要嫁回我。就这脑子也能当上真传？ Senior Li yang mendengar perkataan itu membuat Senior Li terprovokasi dan berkata kau ternyata cari mati. Dan menyerang Lin Fei, namun Lin Fei mampu menahan serangan itu sehingga menyebabkan ledakan yang luar biasa yang membuat Lin Fei terpukul mundur karena perbedaan ranah. Senior Li pun menyadari kalau Lin Fei memiliki energi pedang Taiyi bawaan, yang bisa menahan energi iblisnya, kalau tidak, dia tidak bisa menahan serangannya. Lin Fei pun kembali memprovokasinya dan berkata ternyata yang disebut murid inti ternyata cuman segini kemampuannya.
Mendengar hal itu Senior Li pun mengeluarkan teknik pembunuh Dewa Iblis Surgawi. Melihat hal itu Lin Fei pun mencoba melawannya dengan tekniknya sendiri, sehingga kembali mengakibatkan ledakan yang sangat keras, namun tanpa Senior Li sadari Lin Fei berhasil memasukkan sesuatu di tubuh Senior Li. Sehingga Senior Li pun berkata dapat menyakitiku hanya dengan kekuatan ranah yang Yuan, bakatmu cukup lumayan, tapi sayang sekali kau telah membuat keputusan yang salah. Tiba-tiba saja Lin Fei terbangun dan berkata siapa bilang dirinya mati. Sambil duduk bersantai.能以养元境修为舍命伤我，谁说我死了？ Senior Li pun berkata itu bagus sekali, kau membuatnya bersemangat dan akan membuatmu menyesal, sudah terlahir di dunia ini. Lin Fei pun berkata keluarkan seluruh kemampuanmu, dan dirinya janji sebelum ia mati kau pasti lebih duluan mati. Senior Li pun berkata menggertaknya. Percuma saja, jika kau ingin membunuh seseorang, maka dia hanya memiliki satu takdir. Di saat mereka ingin melanjutkan pertarungan, akan tetapi mereka dihentikan oleh Senior Wang Lingguan. Melihat hal itu Senior Li pun berkata apa kau juga ikut campur. Senior Wang pun menghampiri Lin Fei dan mengecek keadaan Lin Fei. Dan berkata pada Senior Li atas perintah ketua sekte, dirinya akan membawa Lin Fei ke puncak Wenjian. Apa kau ingin melanggar perintah? Mendengar hal itu membuat Lin Fei tersenyum. Senior Li pun mengalah dan berkomunikasi batin dengan Lin Fei dan berkata saat dirinya mencapai ranah jin dalam 1 bulan, dirinya akan membunuhmu. Lin Fei pun membalasnya dan berkata dirinya khawatir kau takkan bisa mencapai ranah jin dalam waktu sebulan. Dan menyuruh Senior Li lain waktu kalau berlatih teknik pedang iblis, cobalah sentuh dentianmu, lihat apakah kau merasakan sakit. Sambil tersenyum melihat Senior Li yang melihat itu lalu berkata konyol dan pergi meninggalkan mereka. 尽管出手，我保证你一定会比我先死。很好，你成功的让我兴奋。我要杀的人，从来只有一个下场。炸我没用的。住手！王灵官，你也要来管我的闲事吗？我奉掌教之命，带林飞去问剑锋。 Senior Song pun menghampiri Lin Fei dan menanyakan keadaannya, dan berkata syukurlah kau masih hidup, apa lukamu parah? Lin Fei pun berkata kalau dirinya tidak ada yang serius. Ini berkat kecerdasanmu, jika Senior Wang terlambat 1 detik saja, dirinya bisa membunuh Senior Li, tetapi bagaimanapun dia adalah murid inti, pasti akan menimbulkan banyak masalah. Dan berterima kasih kepada Senior Song pun berkata hebat juga kau masih ranah yang Yuan bukan ranah Fasen. Lin Fei pun berterima kasih kepada Senior Wang. Senior Wang pun menyuruh Lin Fei untuk ikut dengannya dan pergi. Tak berselang lama mereka bertiga pun sampai di pavilion pertemuan naga, dan memberi hormat kepada ketua sekte yang bernama Ciantuan yang berada di ranah puncak Fasen dan mempersilahkan mereka untuk duduk. Setelah itu ia pun berkata kalau dirinya sudah tahu mengenai masalah segelnya, dan berkata keponakan Lin, kau melakukan yang terbaik, dan ternyata ketua sekte merupakan paman Lin Fei, wadidaw. Mendengar hal itu Lin Fei pun berterima kasih atas pujian paman ketua sekte. Ketua Qian pun menjelaskan jika Kaisar Iblis tiba-tiba lepas, sekte Wenjian pasti akan menderita. Kau menghentikan petaka itu merupakan kontribusi yang besar. Sekte Wenjian selalu menghargai talenta berbakat, apa kau menginginkan sesuatu? Lin Fei pun berkata apakah ini pantas? Sang ketua pun melihat Lin Fei dan berkata kau sudah berada di ranah yang Yuan, sudah waktunya untuk menambah benih pedang. Dan sang ketua mendapatkan emas murni pola awan ini beberapa hari yang lalu. Dan sangat cocok dengan ilmu pedang dan memberikan kepada Lin Fei, serta akan menyuruh tetua Wu puncak pedang tajam untuk membuatkan Lin Fei sebuah pedang. Lin Fei pun menerimanya dan berterima kasih kepada paman ketua sekte. Lin Fei,
还好赶上了，你怎么样？没伤到要害，幸亏你机灵。行啊你，连这种牛皮都敢吹。唉，毕竟是真传弟子，肯定会惹来不少。多谢王师兄。随我来。见过掌教师伯。坐下说话。李师侄，你做得不错。封印一事我已知晓，前些日子我得了块云纹精金，正合我意。多谢掌教师伯。Lin Fei yang menerima hadiah itu pun berkata sambil berjalan, meski emas murni pola awan ini bukan bawaan, dan tak sebagus emas murni bawaan. Tetapi ini kaya akan energi yang kuat, jika bisa memurnikannya maka energi pedang Tai Yi milik Lin Fei akan meningkat dan bergegas kembali dan memurnikannya. Senior Song pun berkata tadi situasinya sangat darurat dan lupa menyanyikan bagaimana Lin Fei bisa melarikan diri. Lin Fei yang mencoba memurnikan emas murni pola awan dan berkata emas murni pola awan ini datang pada saat yang tepat. Itu dapat menstabilkan pemurnian energi pedang Tai Yi. Tak lama setelah itu Lin Fei pun berhasil memurnikan emas murni pola awan dan menerobos ranah yang Yuan tahap menengah. Sambil berkata dirinya penasaran dengan senior Li, apakah dia sudah menemukan kejutan yang disiapkan untuknya. Beralih ke senior Li yang berusaha menyembuhkan lukanya, namun ia gagal. Dan menyadari ada sesuatu di dalam tubuhnya, namun filmnya bersambung. Hahaha, oke guys, mungkin kalian penasaran apa yang akan terjadi pada senior Li. Tetap stay tune di Force Movie dan sampai jumpa di episode selanjutnya.